Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Munding Laya di Kusumah bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Orang-orang Muhara Beres tak mengetahui terjadi kekacauan di Pajajaran dengan datangnya jasad Patih tiba-tiba mendarat di paseban kerajaan di hadapan Raja Guru Gantangan dan Dewi Ratna Inten. Seluruh yang menyaksikan terkejut bukan main. Patih Raja Malela adalah orang yang sakti dengan kekebalan ilmu tingkat tinggi, tetapi masih kalah juga dari Munding Sangkala Wisesa. Apalagi dilempar sejauh ini dari Muhara Beres, tentu kekuatan Munding Sangkala setara dengan para dewa. Maka Guru Gantangan lalu bersemadi memohon pertolongan leluhur Pajajaran. Simbah Buyut Murugul, Ratna Inten yang sedih melihat kondisi Pajajaran pun akhirnya berkenan turut bersemadi. Di tempat berbeda, Simbah Buyut Murugul yang sudah berusia lanjut menghentikan tapak panjangnya. Ia mendapat firasat buruk tentang Pajajaran. "Ada apa di Pajajaran ya?" tanyanya sambil bersiap turun gunung gede tempatnya bertapa. Simbah Buyut Murugul segera terbang menuju Pajajaran seperti burung alap-alap melintasi langit. Sebentar kemudian sampailah ia di paseban menemukan jasad Patih Raja Malela terbujur kaku. Sementara Guru Gantangan dan Ratna Inten masih tekun bersemadi. Cucuku, bangunlah dari semadi. Aku Simbah Buyut Murugul sudah datang," serunya pada Guru Gantangan dan Ratna Inten. Guru Gantangan dan Ratna Inten membuka mata dan memberi hormat pada leluhurnya. Dewi Ratna Inten tampak sangat terpukul. Ia beringsut mendekat. "Tolonglah kami, Simbah Buyut Murugul. Pajajaran telah diobrak-abrik raksasa biadab Munding Sangkala. Badannya besar tiada tandingan. Di depan paseban adalah jasad Patih Raja Malela. Kini tak ada lagi tersisa selain Guru Gantangan. Tapi untuk membiarkannya melawan Munding Sangkala, hamba tidak rela." Ratna Inten terisak dan berurai air mata. Iya, aku mengerti. Percuma kalau dihadapi manusia. Kini aku sudah terlanjur turun gunung. Tak ada gunanya ilmuku jika tak kupakai menghadapi Munding Sangkala. Simbah Buyut Murugul segera keluar paseban dan berjalan melayang mencari di mana Munding Sangkala berada. "Munding Sangkala, di mana kau berada? Hadapilah aku." Simbah Buyut Murugul, leluhur orang Pajajaran. "Jangan sembunyi kau. Setelah kau hancurkan keturunanku, sekarang rasakan pembalasanku," seru Simbah Buyut Murugul di udara hingga gemaknya sampai ke telinga Munding Sangkala dan Munding Laya di Kusumah di tempat yang berbeda. Suara siapa itu? Kakang Munding Sangkala rupanya telah bertempur dan menang terhadap orang-orang Pajajaran. Sekarang ada yang menuntut balas, duga Munding Laya. "Itu suara Simbah Buyut Murugul, leluhur orang Pajajaran," kata Kidang Pananjung. "Sudah turun gunung, tapi tidak tahu permasalahan yang sebenarnya." "Perlukah saya menyusul Kakang Munding Sangkala agar mereka tak usah bertempur?" usul Munding Laya. "Tidak usah, nak. Mereka sudah ditakdirkan bertemu. Sebelum kau mencapai tempat Munding Sangkala, mereka sudah berkelahi lebih dulu," kata Gelap Nyawang. "Padahal mereka satu kubu." Kakang Munding Sangkala tak tahu adat istiadat manusia. Ia hanya tahu melawan jika diganggu," bisik Munding Laya, tak ingin membayangkan pertempuran dalam satu pihak.
Benar dugaan gelap nyawang, begitu mendengar tantangan yang membahana di udara, Munding Sangkala terbang mencari-cari si empunya suara. Tanpa bertanya-tanya lagi, begitu dilihatnya Simbah Buyut Merugul masih sesumbar menantang Munding Sangkala. Raksasa langit itu menerkam leluhur Pajajaran dan berkelahilah keduanya, bergulung di awan hingga jatuh ke dasar jurang, tak menghentikan saling serang antara keduanya. Ajang perkelahian pun berpindah-pindah, meloncat, yang satu ke Pajajaran, dikejar oleh yang lain. Di alun-alun mereka saling serang, menghancurkan bangunan dan peralatan yang ada di sana. Orang-orang takut keluar rumah, takut tertimpa reruntuhan bangunan atau pepohonan. Kejar-mengejar berlangsung lama hingga tengah malam. Simbah Buyut Merugul dicakar tulang belikatnya oleh Munding Sangkala Wisesa. Rupanya disitulah letak kelemahan leluhur Pajajaran, hingga begitu kena cakar langsung terjerembab di tanah. Kesempatan itu digunakan Munding Sangkala untuk menyerang terus hingga Simbah Buyut Merugul muntah darah. "Menyerah tidak, ah?" tantang Munding Sangkala Wisesa. Simbah Buyut Merugul terbatuk-batuk, mengangguk dan menjawab pasrah, "Menyerah, Tuan. Hamba mengabdi saja." Betapa sedih Guru Gantangan dan Ratna Inten melihat jagoannya kalah telak, tetapi itulah takdir yang diterima Pajajaran. Di bawah sinar bulan purnama, seluruh negeri takluk kepada Munding Sangkala Wisesa, mulai dari raja, prameswari, prajurit, dan hulu balang, sambil membawa harta rampasan, mengiringi kepergian Munding Sangkala Wisesa menemui saudara angkatnya Munding Laya. Betapa sukacita Munding Laya bertemu kembali dengan Munding Sangkala Wisesa. "Mengapa Kakang lama sekali? Kita di sini mengkhawatirkan nasib Kakang," kata Munding Laya. "Maafkan Kakang Rai, Kakang lama sekali sebab menyelesaikan banyak hal. Ini Kakang bawakan harta rampasan dan negeri taklukan Pajajaran," kata Munding Sangkala gembira. "Terima kasih Kakang. Sekarang biarkan para tawanan dan harta rampasan kita simpan di Pulau Putri. Sementara kita teruskan perjalanan ke Gunung Gumuruh, menemui ayahanda dan ibu, menyerahkan layang-layang kencana." Munding Laya tak sabar lagi untuk berangkat. Sinar matahari terbit seolah menyambut kedatangan rombongan Munding Laya di Gunung Gumuruh. Burung-burung mencicit gembira, kokok ayam bersahutan memberi kabar kedatangan Munding Laya. Prabu Siliwangi seolah tak percaya bertemu kembali dengan putranya. Air mata menggenang di mata tuanya, senyum bahagia mengembang di bibirnya yang bergetar menahan haru. "Kau berhasil juga, anakku. Darah kesatria ternyata menurun padamu." Prabu Siliwangi memeluk Munding Laya di kusumah. Air mata Raja Gunung Gumuruh itu tumpah. Ia tak malu menangis di depan banyak orang. Kerinduan terhadap Munding Laya tuntas saat itu, setelah belasan tahun tak bertemu. "Munding Laya," pekik Padmawati tergopoh-gopoh turun dari tangga istana. Di hadapan Munding Laya ia berhenti, meneliti raut muka dan sosok tubuh lelaki tampan di depannya. "Kau Munding Laya?" kata Padmawati ragu meneruskan, tapi di matanya terkembang telaga haru, dan dengan isakan bahagia dipeluknya putra kesayangannya itu. "Ibu tahu kau akan berhasil. Ibu yakin kau akan selamat. Tiap malam tak lepas ibu berdoa untukmu. Nah, nasib negeri ini bergantung padamu. Kini kau telah berhasil menyandang beban yang amat berat itu." Munding Laya mengambil layang-layang kencana yang dibungkus kain hitam hingga cahayanya terlihat. Begitu kain penutup dibuka, sinar amat menyilaukan berpendara dari layang-layang kencana itu. Setelah mata terbiasa dalam cahaya terang, barulah terlihat keindahan layang-layang itu. "Inilah layang-layang kencana. Hamba serahkan kepada ayahanda dan ibu." Munding Laya berlutut menyerahkan tugasnya. Prabu Siliwangi terharu menerima persembahan Munding Laya. "Munding Laya, sesuai janjiku, bagi mereka yang berhasil mendapatkan layang-layang kencana akan dianugerahkan negara, tahta, harta, dan gelar.
Ini pakaian pusaka Atra Kusuma, ikat pinggang yang ditaburi emas berlian, ikat pinggang Sutra Malela Pubanagara, tepak Dewata di Sabring. Semua itu aku serahkan padamu, dan gelar yang akan kau sandang adalah Prabu Siliwangi Letik Munding Laya di Kusuma, Prabu Gilang Kancana. Petir menggumuruh di pagi hari yang cerah seolah menjadi saksi anugerah bagi Munding Laya. Terima kasih Ayahanda, Ibu. Saya terima anugerah ini. Semoga bisa menjadi manfaat dalam hidup saya. Dan untuk negeri ini, kata Munding Laya tunduk hormat. Kakang Gelap Nyawang, Kidang Pananjung, sabda Prabu Siliwangi. Kumpulkan segala tetabuhan, kita gelar pesta penyambutan Raja Baru, perkenalan saudara angkat Munding Sangkala Wisesa, sekaligus perkawinan agung Munding Laya dan Dewi Asri. Tetapi Kakang Prabu, jangan lupa kita jemput Nyi Gambir Wangi, Ibunda Dewi Asri, kata Padmawati bijak. Dewi Asri menyembah hormat penuh terima kasih. Ya itu tugas Munding Sangkala yang bisa berlari secepat angin, kata Prabu Siliwangi yang lalu disanggupi oleh Munding Sangkala. Maka pada hari perkawinan yang telah ditentukan, tetabuhan aneka ragam dikumpulkan di alun-alun kerajaan. Dari wilayah timur Gunung Gumuruh, Ki Demang membawa 80 rombongan wayang dan tembang. Bitu Manggung, penguasa wilayah selatan, memboyong 70 rombongan calung dan angklung. Dari barat, Ki Pagambon membawa 80 rombongan dogdog dan reog, dan dari utara, Ki Dipaten mengangkut 80 grup ronggeng dan topeng. Berduyun-duyun mereka berbaris tumpah di alun-alun menunggu aba-aba dimulainya atraksi. Tetabuhan itu saling seling mengisi seperti tak putus-putusnya, sementara makanan terus-menerus mengalir. Tak ada orang kelaparan saat pesta. 70 kandang berisi kerbau, kambing, 175 ekor disembelih untuk hidangan pesta. Takut kekurangan, ditambah lagi dengan domba 80 kandang. Hingga terjamin makanan bagi semua tamu dan rakyat Gunung Gumuruh. Pesta digelar begitu rupa membuat seluruh orang tak pantas jika tak merasakan bahagia. Nyi Gambir Wangi amat bahagia melihat putrinya mendapat suami yang cocok. Seluruh rakyat kebagian hidangan dan minuman, tak ada yang berbeda. Hidangan untuk raja disajikan juga untuk rakyat. Setelah seminggu berada di Gunung Gumuruh, Prabu Munding Laya di Kusuma bermaksud kembali ke Pulau Putri, mendirikan kerajaan baru di sana. Prabu Siliwangi dan Padmawati tak dapat melarang keinginan Munding Laya tersebut, hanya bisa memberi doa restu, kata Prabu Siliwangi. Ya silahkan nak, mudah-mudahan kamu lebih bahagia dengan membuat negara sendiri. Ayah dan ibu hanya bisa mendoakan. Meskipun jauh nantinya, tetaplah yang namanya anak akan selalu diperhatikan. Dengan restu orang tuanya, makin mantaplah hati Munding Laya di Kusuma untuk mendirikan negara baru di Pulau Putri. Tak tanggung-tanggung diangkatnya Munding Sangkala Wisesa menjadi patih, karena Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung memilih berdiam di Gunung Gumuruh. Rombongan bergerak ke Pulau Putri kali ini lewat laut sebanyak 10 kapal. Tanpa halangan berarti mereka sampai di Pulau Putri dengan selamat. Munding Laya lalu mencari Buta Halimunan yang dulu menunjukkan jalan ke langit. Si raksasa Buta Halimunan menunduk sedikit mencari-cari Munding Laya. Begitu bertemu ia tersenyum. Tetapi tindakannya itu menyebabkan terjadi hujan karena kepala raksasa itu bergeser dari posisi menyangga awan. Hingga awan leluasa menumpahkan hujannya, rombongan Munding Laya kocar-kacir berteduh di pohon-pohon besar. Oh, maaf, kalian jadi kehujanan. Tapi itu karena saya gembira berjumpa Tuan kembali. Buta Halimunan menegakkan kepalanya lagi. Hujan berhenti karena awan tertahan kepala Buta Halimunan. Terima kasih Buta Halimunan, kata Munding Laya senang. Aku berencana mendirikan negeri baru di Pulau Putri ini.
Maka mohon kerelaan Kakang Buta Halimunan. Selain itu, tolong tunjukkan di sebelah mana sebaiknya kerajaan dibangun. Dewi Asri makin kagum pada suaminya karena sebagai seorang raja penakluk, Munding Laya tak perlu minta kesediaan Buta Halimunan. Tapi Munding Laya memang seorang kesatria dengan salah satu wataknya, rendah hati dan menghargai yang lain pada raksasa taklukan sekalipun. Wah! Buta Halimunan menggeram mengerti. Ia menoleh ke kanan ke kiri mencari-cari tanah yang kosong. Orang-orang bersiap berteduh jika kepala Buta Halimunan bergeser lagi. Tanah di sebelah sana, Tuan. Sudah saya ratakan tanahnya untuk dibangun ibu kota kerajaan. Di pinggir laut sana sudah saya buat pagar tembok dari besi. Tuan bisa membangun dermaga di situ. Buta Halimunan mendekatkan tangannya ke Munding Laya memintanya naik. Munding Laya mengajak Dewi Asri dan mereka diangkat ke atas oleh Buta Halimunan. Perjalanan setinggi itu biasanya harus ditempuh berbulan-bulan, kini hanya beberapa detik. Mereka sudah bisa melihat seantero pulau putri, bahkan pulau-pulau di kejauhan. Wah, indah sekali Kakang, desis Dewi Asri sambil berpegangan tangan pada Munding Laya. Kita hampir melihat seluruh daratan di muka bumi. Lihat di sana. Munding Laya menunjuk ke sebuah arah. Di sanalah letak dermaga itu. Lebih dari separuhnya telah dikerjakan Kakang Buta Halimunan. Kita tinggal menyelesaikan tahap akhirnya. Munding Laya dan Dewi Asri bak menatap masa depan negeri yang hendak mereka bangun. Tanah harapan di mana mereka berada kini sebagian telah disiapkan oleh Buta Halimunan yang mengerjakan pekerjaan berat seperti memasang pondasi dari batu-batu besar. Terima kasih, Kakang Buta Halimunan. Pekerjaanmu amat bagus, puji Munding Laya. Buta Halimunan tersenyum. Seumur-umur ia tak pernah dipuji. Kini ada seorang calon raja menyukai hasil karyanya. Timbul penghormatan yang tinggi terhadap Munding Laya di Kusuma. Diam-diam Buta Halimunan berjanji pada dirinya sendiri akan membantu pembangunan negara baru di Pulau Putri. Sejak saat itu dimulailah pembangunan negeri baru di Pulau Putri. Sebelumnya Munding Laya mengadakan doa bersama, memohon segala kelancaran dan kemudahan dari Sang Kuasa. Kabar pendirian kerajaan baru itu sampailah ke telinga Prabu Gagak Semar, Raja Negara Tunjung, yang letaknya tak jauh dari Pulau Putri. Ia tersinggung ada negara baru didirikan tanpa pemberitahuan kepadanya. Prabu Gagak Semar memiliki saudara perempuan yang bernama Sekar Wulan yang sifatnya lebih sabar dan bijak daripada kakaknya. Ketika mendengar kemarahan Prabu Gagak Semar, ia meminta kakaknya bersabar. Bukankah akan lebih baik jika kita bertetangga dan menjalin hubungan baik dengan mereka? Kita sudah terlalu lama menjadi negara yang sendirian, jauh dari kunjungan negara lain. Mengapa tidak mengambil sisi positifnya saja? Pasti ada yang bisa kita pelajari dari mereka untuk kemajuan negara Tunjung, kata Sekar Wulan pada suatu saat. Apa? Berbaik-baik dengan mereka? Enak saja. Negara kita lebih tua, tapi tidak ada kunjungan dari mereka, kata Gagak Semar sengit. Sekar Wulan diam saja karena tahu tabiat kakaknya, kalau sudah marah tidak akan mempan diberitahu apapun. Kurang ajar. Si Munding Laya di Kusuma, belum puas aku kalau belum menghancurkan kamu dan kerajaan barumu. Gagak seram mengepalkan telapak tangannya, tatapannya penuh kebencian. Sekar Wulan ngeri melihat air muka kakaknya. Ia hanya bisa berharap Gagak Semar berubah pendirian. Tapi rupanya harapan itu tak akan terkabul karena Gagak Semar telah merencanakan penyerangan Munding Laya dan negara barunya. Maka di suatu pagi ia terbang ke Mega sambil membawa jala raksasa terbuat dari besi.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.